Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Muhammad Faisal SEMSAK sebagai dosen pengampu mata kuliah Statistik Bisnis 2 pada program studi akuntansi di semester 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Akmal Murtado, NPM saya 1212020030. Saya dari kelas akuntansi A angkatan 20 reguler Universitas CRC. Pada video kali ini, saya akan melakukan pembahasan jawaban dari ujian tengah semester pada mata kuliah Statistik Bisnis 2. Langsung saja kita ke soalnya. Kita sudah buka soalnya ujian tengah semester pada mata kuliah Statistik Bisnis 2. Kita lanjut ke soal yang pertama. Petunjuknya, data Ceosal menggunakan NPM genap. Kebetulan data NPM saya genap, maka saya menggunakan data Ceosal. Di sini perintahnya buka data Excel sesuai NPM masing-masing untuk menyelesaikan soal satu program SPSS. Perintahnya diminta lakukan yang A. Lakukan pengujian statistik deskriptif pada menu frekuensi dan deskriptif pada data di atas, minimal 3 variabel. Yang B. Jelaskan atau interpretasikan output statistik deskriptif yang tersaji pada video, minimal 3 variabel. Saya akan membuka data Ceosal. Di sini sudah saya buka data Ceosal, tapi masih dalam bentuk Excel. Kita pindahkan terlebih dahulu ke aplikasi SPSS. Kita klik File, kita klik Open, lalu kita klik Data. Lalu kita ubah Files of Type menjadi Excel. Kita pilih data Ceosal, kita klik OK. Setelah itu kita klik variable view, datanya sudah dipindah data Ceosalnya ke SPSS, kita klik variable view, kita ganti desimalnya menjadi 0 agar mempermudah kita ke depannya. Setelah itu kita klik data view, di sini diperintahkan yang pertama, lakukan pengujian statistik deskriptif pada menu frekuensi dan deskriptif pada data di atas minimal 3 variabel. Langsung kita jawab. Kita buka terlebih dahulu. Kita buka Analyze. Kita pilih Descriptive Statistik. Kita pilih Frekuensi. Karena ini diminta minimal 3 variabel, maka saya akan menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 variabel. Minimalnya 3 variabel, tapi saya menggunakan 6 variabel. Tambah satu lagi jadi 7. Nah, di sini variabelnya ada salary, PC salary, sales, PC ROE, ROE, ROS, dan sektor. Kita pilih statistik. Pertama kita klik central tendency, yaitu ukuran pemusatan data. Kita bisa melihat dari mean, median, modus, dan sum. Kita pilih semuanya. Kita klik quartile. Nah, karena saya ingin datanya dari 5 sampai 15. Nah, kita klik continue. Kita klik OK. Nah, yang tadi kita sudah menguji pada frekuensi. Nah, lalu kita buat di deskriptifnya. Nih, pada tabel deskriptif kita pindahkan variabelnya. Di sini saya minimalnya 3 disuruhnya, tapi saya menggunakan 6. Kita cek dulu apakah sudah benar. Variabel sudah ada 6. Kita klik optionnya sudah benar. Oke, kita sudah benar semua. Kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul tadi jawaban yang A. Sekarang kita jawab yang B. Jelaskan dan interpretasikan output statistik deskriptif yang tersaji pada video. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan data dari frekuensi sampai dengan deskriptif. Di sini kita bisa melihat pada variabel statistik, jumlah datanya ada 196. Salary, PC salary, sales, ROE, PC ROE, ROS, dan sektor. Di sini datanya semua jumlahnya sama kecuali ROS karena nilai missingnya dia jumlah 1 dibanding lainnya.
Di sini kita bisa melihat nilai dari min, median, modus, sum, percentile. Di sini kita bisa melihat dari salary nilai mediannya berapa, dan salary berapa, sales berapa, dan seterusnya. Di sini ada percentilenya ada berapa, ada 5, 10, 15, data ke 5, ke 10, ke 15. Kita bisa lihat di sini. Nah, lanjut kita ke variable salary. Di sini kita bisa melihat nilai 223, nilai frekuensinya ada 1, persennya ada 0,5, valid persennya 0,5, kumulatif persennya ada 0,5. Kita bisa melihat di sini ada 256 dan seterusnya. Kita bisa melihat nilai yang frekuensinya mempunyai nilai paling banyak itu ada berapa. Kita bisa melihat di sini ada 141, 2, 3, 4, 5, 6. Nilai yang berjumlah frekuensinya 2 dari 196 ada berjumlah 6 yang mempunyai frekuensi sebanyak 2. Lalu persennya juga bisa dilihat di sini. Valid persennya, kumulatif persen. Oke, menurut saya sudah jelas. Kita lanjut ke variabel selanjutnya, ke variabel purchase salary. Di sini juga kita bisa melihat pada data valid min 61, frekuensinya ada 1, persennya ada 0,5%, valid persennya ada 0,5, kumulatif persennya ada 0,5. Kita juga bisa melihat di sini nilai valid yang mempunyai frekuensi paling banyak. Yang paling banyak di sini berjumlah 10 pada data 9 di nomor 9 ini. Bukan min 9 tapi 9. Mempunyai frekuensi berjumlah 10. Persennya 5,1%. Dan valid persennya 5,1%, kumulatif persennya ada 54,1%. Dan seterusnya di sini bisa kita lihat sama dari total 196. Oke, kita lanjut ke variable sales. Di sini kita bisa lihat nilai validnya ada 175, frekuensinya berjumlah 1, persennya 0,5, validnya ada 0,5, kumulatif persennya 0,5. Nah, pada variable sales ini kita bisa melihat jumlah yang memiliki frekuensi paling banyak berapa. Kita ke bawah sampai ke bawah, dan ternyata tidak ada yang melebihi frekuensi yang nilainya lebih dari 1. Semua dari 196 data berjumlah 1 semua frekuensinya. Dan salesnya juga sama. Yang membedakan ini kumulatif persennya. Oke, lanjut kita ke variabel selanjutnya yaitu PCROE. Di sini kita bisa melihat yang pertama, validnya ada min 99, frekuensinya jumlah 1, persennya 0,5, valid persennya 0,5, kumulatif persennya 0,5. Kita lalu melihat jumlah frekuensi yang paling banyak. Di sini yang paling banyak sudah kelihatan yang berjumlah 4 nilai valid yang berjumlah yang memiliki frekuensinya 2. Seperti ini contohnya min 17. Nilai frekuensinya ada 2. Persennya ada 1,0. Lalu valid persennya ada 1,0. Kumulatif persennya 28,6. Kita lanjut ke ROE. Di sini nilai ROE-nya ada 1. Frekuensinya ada 1, persennya ada 0,5, valid persennya 0,5, kumulatif persennya ada 0,5. Mari kita lihat nilai valid yang memiliki frekuensi yang paling banyak. Yang memiliki nilai frekuensi paling banyak ada 6. Maksudnya ada 1 nilai valid yang mempunyai frekuensi paling banyak, yaitu berjumlah 6, ada di angka 15. Frekuensinya ada 6, persennya ada 3,1, valid persennya 3,1, kumulatif persennya 47,4. Selanjutnya bisa kita lihat di sini semua.
kita bisa melihat datanya. Nah, lanjut kita ke variabel ROS. Kita bisa melihat di sini, kita misalkan, kita lihat di sini, min 58 memiliki nilai frekuensi 1, persennya ada 0,5, valid persennya 0,5, kumulatif persennya ada 0,5. Nah, lalu kita melihat frekuensi yang nilai valid yang mempunyai nilai frekuensi yang paling banyak. Nah, sudah kelihatan yang mempunyai nilai frekuensi paling banyak ada di angka 36 dan 37. Di sini dia mempunyai nilai frekuensinya 5, persennya 2,6, valid persen 2,6. Kalau yang membedakan nanti kumulatif persennya. Yang lainnya kita bisa melihat dengan mudah. Nah, saya sudah selesai menganalisis keenam variabel. Satu lagi variabel saya tambahkan. Di sini ada variabel sektor. Kita bisa melihat nilai dari valid konsumen produk berjumlah 56, frekuensinya persennya 2,8,6%, valid persennya ada 28,6%, kumulatif persennya 28,6%. Di sini juga finansial bisa kalian lihat sendiri 43, 21, 21,9, 59. Totalnya ada 196. Nah, oke, kita tadi sudah membahas frekuensi, kita ke bagian deskriptif. Kita di sini bisa melihat deskriptifnya, datanya, variable salary, purchase salary, sales ROE, PCROE, ROS, dan valid. Kita bisa melihat di sini nilainya N-nya semua sama kecuali ROS dan validnya 195. Nilai minimumnya kita bisa melihat contohnya variable salary minimumnya 223, maksimumnya 14.822, minnya ada 1296,2. Standar deviasinya ada 1411,332. Di sini kita bisa melihat standar deviasi. Kalau misalnya standar deviasi lebih banyak daripada nilai min, maka data dari variable salary ini bervariasi. Nah, selanjutnya kita bisa melihat di purchase salary. Apakah standar deviasinya dia memiliki nilai paling banyak daripada minnya. Nah, ternyata standar deviasinya paling banyak dibanding min 13,52, maka purchase salary juga merupakan data yang bervariasi. Contohnya ini juga sama, sales. Nah, yang kecuali dengan ROE, nilai standar deviasinya kurang dari nilai min, maka ini datanya dia nggak bervariasi. Seperti itu. Nah, yang A sudah saya jawab. Lakukan pengujian statistik deskriptif yang tadi saya sudah jawab. Selanjutnya yang B, jelaskan atau interpretasikan output statistik deskriptif yang terjadi pada video. Nah, selanjutnya kita akan melakukan interpretasi. Oke, kita interpretasikan data dari variabel 6 di atas. Karena yang disuruh minimal 3. Nah, kita akan menjawab jelaskan atau interpretasikan output statistik deskriptif pada video minimal 3 variabel. Nah, kita buka dulu terlebih dahulu. Oke, interpretasikan. Yang pertama kita interpretasikan variabel salary. Nah, di sini interpretasikan. Kita bisa melihat datanya. Jumlah datanya ada 196, minimumnya ada 223, maksimumnya ada 100, ada 14.822, rata-rata ada 1296,23. Standar deviasi ada 1411,3323. Nah, kita bisa melihat di sini kenapa dia standar deviasinya bisa bervariasi dari nilai min. Kenapa standar deviasinya bervariasi atau datanya bervariasi karena kita bisa melihat di sini, kita bisa melihat di sini bahwa nilai maksimum ini ternyata berpengaruh terhadap nilai rata-ratanya. Minimumnya 223, tapi maksimumnya 14.822. Nah, karena nilai maksimumnya ini ada yang paling besar, 14.822, maka dia akan mengubah nilai rata-ratanya dan standar deviasinya. Jadi nilai maksimum ini
sangat berpengaruh terhadap nilai rata-rata. Makanya standar deviasinya atau datanya berpengaruh. Nah, oke, kita ketik di sini. Maka kita bisa melihat bahwa nilai maksimum sangat berpengaruh terhadap nilai min dan standar deviasinya. Karena ada nilai yang berjumlah 14.822. Nah, seperti itu interpretasinya, penjelasan bahwa kenapa salary ini dia standar deviasinya bisa berjumlah 1411,33 karena dia mempunyai nilai maksimum yang lumayan tinggi, ada 14.822. Salah satu nilainya ada yang berjumlah 14.822. Bahwa salah satu nilai max sangat berpengaruh. Nah, lanjut kita ke purchase salary. Oke, kenapa di sini standar deviasinya hanya 32,861 dibandingkan dia yang tadi nilai maksimumnya cuma 212. Mohon maaf, dibandingkan yang nilai maksimum salary-nya 14.822. Kenapa? Karena walaupun standar deviasinya ini melebihi nilai min, tapi nilai maksimumnya salah satu hanya berjumlah 212. Oleh sebab itu nilai min dan standar deviasinya rendah dibandingkan dengan variabel yang lainnya, karena nilai maksimum sangat berpengaruh terhadap nilai min dan standar deviasi. Nah, seperti itu. Lanjut kita kepada bagian sales. Nah, di sini sales juga sama. Kenapa di sini dia standar deviasinya sangat besar? Ada 10.908,569. Karena dia mempunyai nilai standar deviasinya besar. Maksimumnya ada 97.650. Salah satu nilai maksimumnya berjumlah 97.650. Nah, karena standar deviasinya memiliki data yang bervariasi. Karena dipengaruhi oleh nilai maksimumnya yang sangat besar. Seperti itu. Lanjut kita lihat yang nilainya kurang. Standar deviasinya tidak bervariasi, ROE. Karena disuruhnya minimal 3 variabel, saya akan membuatnya jadi 4. Nah, di sini kita bisa melihat standar deviasinya kenapa jumlahnya kurang dari nilai min. Karena dia nilai maksimumnya hanya 48, sedangkan minimumnya hanya 1. Itu sangat tidak berbanding sekali dibandingkan dengan variabel-variabel sebelumnya. Jadi kenapa datanya tidak bervariasi? Karena nilai standar deviasinya kurang dari nilai min. Dan juga dipengaruhi oleh nilai maksimum. Nah, kalau kita bisa melihat di sini, walaupun dia nilai minimumnya ada min 61, kita bisa lihat variabelnya. Walaupun nilai minnya ada min 61, tapi dia maksimumnya lumayan, ada 212, maka itu menyebabkan standar deviasinya lebih besar daripada nilai min. Nah, kalau yang ROE ini
dia minimumnya cuma 1, maksimumnya ada 48, itu sangat berbanding jauh sekali. Dan kita bisa melihat standar deviasinya, dan 7,6 ini kurang dari nilai rata-rata, nilai minnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita bisa dapat simpulkan bahwa nilai maksimum ini sangat mempengaruhi standar deviasi dan juga nilai min. Tapi nilai minimum ini dia tidak terlalu berpengaruh terhadap nilai yang akan keluar seperti nilai min dan standar deviasi. Seperti itu, nomor 1 jawabannya sudah kita jawab, yang A. Yang A sudah kita jawab, lakukan pengujian deskriptif pada menu frekuensi dan deskriptif pada data di atas. Yang B juga barusan kita sudah jawab. Lanjut kita ke yang kedua. Kita mengerjakan yang A. Yang A kita buka terlebih dahulu, buka data Excel, data latihan one sample t-test untuk menyelesaikan soal A pada program aplikasi SPSS. Kita lihat soalnya diminta apa. Yang A, soal A, lakukan pengujian one sample t-test value 55. Berat badan mahasiswa FPB UY angkatan 2020 diperkirakan memiliki rata-rata 55 kg. Selanjutnya, lakukan pengujian hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FPB UY angkatan 2020 tersebut. Kita diperintah untuk melakukan hipotesis H0 sama dengan rata-rata sama dengan nilai acuan. Yang kedua, HA rata-rata tidak sama dengan acuan diminta, maka hipotesis yang terbukti adalah dan mengapa. Yang B, interpretasikan hipotesis tersebut dengan bahasa sendiri. Nah, kita lanjut saja, kita buka ke aplikasi SPS-nya dan kita buka latihan data one sample t-test-nya. Oke, kita akan menjawab pertanyaan dari nomor 2 yang A. 2 yang A di sini, lakukan pengujian one sample t-test pada berat badan mahasiswa FEB UY angkatan 2020. Diperkirakan memiliki rata-rata 55 kg. Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB angkatan 20 tersebut. H0 rata-rata sama dengan nilai acuan, HA rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Saya sudah membuka datanya one sample t-testnya. Di sini kita baca dulu soalnya. Contoh kasus, seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB YRC angkatan 2019, mohon maaf di sini harusnya angkatan 2020, adalah sama dengan 55 kg. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis antara rata-rata berat badan mahasiswa FEB YRC angkatan 2019. Dalam kasus ini, peneliti memilih melakukan pengambilan data secara random atau acak dengan jumlah mahasiswa FEB YRC angkatan 2020, yaitu sebanyak 10 orang mahasiswa. Untuk membuktikan perkiraan tersebut, maka dilakukan pengambilan data sebagai berikut. Di sini datanya berjumlah 10, berat badannya ada dari 55 sampai dengan 70 kg. Nah, di sini kita buat HA dan H0-nya. H0 sama dengan nilai rata-ratanya. Ntar saya gedein font-nya. Di sini H0 rata-rata sama dengan nilai acuan. Berarti nilai acuan di sini 55 kg. Nilai acuannya, dan H0 atau HA atau H1. HA atau H1-nya adalah bukan 55 kg. Kita sudah mempunyai rata-rata nilai acuannya H0 dan HA. Lanjut kita akan saya sudah membuka data one sample t-test dari data berat badan antar mahasiswa FEB UY angkatan 2020. Selanjutnya kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Pertama kita buka dulu aplikasi software SPSS-nya, kita klik open, kita pilih data, kita ganti menjadi Excel. Oke, kita buka. Kita klik OK, one sample t-test. Nah, di sini sudah terpindah datanya. Kita klik variable view. Kita ganti desimalnya menjadi 0. Kita klik data view. Lalu kita klik analyze.
kita pilih compare mean, kita pilih one sample t-test. Saya ulangi, di sini kita pilih compare mean, kita pilih one sample t-test. Kita masukkan variabel berat badannya, karena di sini kita akan menguji H0 terlebih dahulu, yang nilai acuannya 55 kg. Maka kita masukkan 55 kg. Terus kita lihat apakah sudah benar, dan kita klik OK langsung. Nah, kita bisa melihat di sini. Tadi saya sudah menjawab pertanyaan yang suruh memindahkan. Nah, lanjut kita akan menjawab yang hipotesis terbukti adalah dan mengapa. Selanjutnya interpretasikan hipotesis tersebut dengan bahasa Anda sendiri. Nah, kita bisa melihat di sini. Kita bisa melihat hipotesisnya. Di sini ada berat badan. Jumlah datanya ada 10, rata-rata dia 59,00, standar deviasinya ada 7,3979, standar deviasi error mean-nya ada 2,33. Nah, kalau misalnya standar deviasi lebih besar daripada mean, berarti data ini bervariasi. Lanjut kita ke analisisnya, one sample t-test. Di sini berat badannya, kita melihat nilai acuannya. Di sini nilai T-nya ada 1,714, nilai DF-nya ada 9, nilai signifikannya ada 0,121, nilai mean difference-nya ada 4,00, dan lower mean 1,28 dan upper 9,28. Nah, dalam aturan one sample t-test, kalau misalnya kita bisa menguji hipotesisnya dengan cara melihat nilai signifikan. Nilai signifikan pada data di sini ada 0,121. Di aturannya, kalau misalnya lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Tapi kalau misalnya lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak, HA-nya diterima atau H1 diterima. Nah, kita bisa melihat di sini datanya 0,121. 0,121 dengan 0,05. Nah, kita lihat nilai signifikannya ada 0,121. H0. Maka nilai signifikan ini kalau misalnya dia lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Di sini kita nilai di sini ada 0,121, maka H0 diterima dan HA ditolak. Jadi berarti nilai H0 yang 55 kg sesuai dengan nilai rata-rata acuan itu benar. Dan yang HA atau H1 yang bukan 55 kg itu tidak benar. Nah, jadi H0 diterima dalam aturan nilai signifikannya. Nah, kalau kita menguji yang tadi kita sudah menguji yang H0. Nah, sedangkan kita akan menguji yang HA. Kita akan menguji yang H, kita klik analyze, kita klik description, kita klik compare means, kita pilih one sample t-test. Nah, sini kita ganti menjadi misalnya 40, karena dia kan bukan 55 kg. Kita klik OK. Tunggu sebentar. Nah, kita analisis terlebih dahulu hipotesisnya. Yang pertama ada one sample statistik. Kita lihat berat badannya di sini juga sama seperti di atas. Nilainya ada 10 totalnya. Mean ada 59,00, standar deviasinya 7,379, standar deviasi error mean-nya ada 2,33. Nah, di sini kita bisa melihat standar deviasinya lebih besar daripada mean. Maka oleh karena itu nilainya sangat bervariasi, datanya sangat bervariasi. Nah, kita lanjut ke one sample t-test. One sample t-testnya, di sini kita bisa lihat berat badan. Nilai T-nya ada 8,143. Nilai DF-nya ada 9. Nilai signifikannya ada 0,00. Nah, ini bisa kalian lihat di sini. Nah, selanjutnya kita akan menguji hipotesisnya. Nah, dalam aturan one sample t-test, kalau misalnya nilainya lebih besar daripada 0,05, H0 diterima. Kalau misalnya lebih kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, HA atau H1 diterima. Kita bisa lihat data di sini yang saya lingkari ini, nilai signifikannya ada 0,00. Nah, 0,00 lebih kecil daripada 0,05, maka HA diterima atau H1 diterima, yang bukan 55 kg diterima, dan H0 itu ditolak. Nah, seperti itu pembahasan H0 dan HA-nya.
hipotesis dari H0 dan HA. Selanjutnya kita akan menjawab bagian yang B. Nah, kita akan menjawab bagian B, interpretasikan hipotesis tersebut dengan bahasa Anda sendiri. Tadi kita sudah melihat buktinya bahwa ini terbukti dia H0 ditolak karena nilai signifikannya dia kurang dari 0,05. Kalau yang di atas dia nilai acuannya H0 diterima karena nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05. Maka H0 diterima. Lanjut kita ke interpretasikan hipotesis tersebut dengan bahasa Anda sendiri. Oke, saya interpretasikan terlebih dahulu. Interpretasi. Oke, kita interpretasikan data H0 yang 55 kg. Nah, kita bisa melihat di sini. Kita interpretasikan bahwa nilai rata-rata mahasiswanya 55 kg. Karena di sini kita bisa melihat data yang mempengaruhi. Nah, kita bisa melihat di sini datanya bahwa rata-rata berat badannya sekitar 55 kg. Nah, kenapa? Karena di sini rata-ratanya lebih dari 55 kg. Ada yang misalnya nomor 2, rata-rata berat badannya 60 kg. 65 kg, 65, 60, 60, 55, 50, 60, 70. Nah, oleh sebab itu H0 diterima karena kita lihat dari data bahwa banyak mahasiswa yang berat badannya lebih dari 55 kg. Nah, yang jadi nilai acuannya itu 55 kg. Nah, oleh sebab itu, maka berat badan, mahasiswa yang mempunyai berat badan lebih berat mempengaruhi H0. Nah, seperti itu interpretasi dari data one sample test. Kalau misalnya dia H hanya diterima, nah berarti kebalikannya. Dia menunjukkan rata yang tidak signifikan karena kalau HA diterima di nilai rata-rata berat badan 45 kg itu, kalau HA-nya ditolak berarti nilai berat badan ini kurang dari 55 kg. Sedangkan kalau di sini aja nilainya rata-rata lebih dari 55 kg. Oleh karena itu HA-nya ditolak dan HA diterima. Seperti itu. Untuk pembahasan nomor 2 yang A dan B. Tadi kita sudah membahas hipotesisnya dan sudah terbukti. Nah, tadi kita sudah membahas maka hipotesis yang terbukti adalah dan mengapa. Nah, sudah terbukti bahwa H0 diterima dan HA ditolak. Yang B kita sudah interpretasikan tadi barusan. Lanjut kita ke nomor 2 yang B. Di sini nomor 2 yang B, perintah soalnya adalah lakukan pengujian waktu sampel di tes independent test. Nah, dosen Anda akan melakukan evaluasi hasil praktikum statistik mahasiswa FEB UY tahun 2020. Maka dilakukan penelitian apakah ada perbedaan nilai antara mahasiswa yang mengikuti praktikum statistik dengan rajin dan mahasiswa yang hanya mengikuti ujian statistik tanpa praktikum. Hipotesisnya varian signifikan F, hipotesis signifikan T, H0 kedua kelompok memiliki varian yang sama, H1 kedua kelompok memiliki varian yang berbeda, dan hipotesis signifikan yang T, H0 kedua kelompok memiliki rata-rata nilai yang sama, yang H1 kedua kelompok memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Diminta di sini yang A, maka hipotesis terbukti adalah mengapa. Yang B, interpretasikan hipotesis tersebut dengan bahasa Anda sendiri. Nah, di sini perintah kita ke atas dulu. Yang B, buka data Excel, data latihan independent test untuk menyelesaikan soal B. Nah, saya buka terlebih dahulu datanya. Nah, di sini saya sudah membuka contoh soal kasusnya di independent testnya.
Nah, kelompok 1 itu dia kita lihat pada soalnya. Kelompok 1 berarti yang mengikuti praktikum dengan rajin. Kelompok 2 yang hanya mengikuti ujian statistik tanpa praktikum dengan rajin. Berarti nomor 1 rajin, nomor 2 tidak rajin. Nah, kita lihat perbedaan nilai antaranya. Nah, ini saya sudah membuka data latihan independent test ya. Nomor 1 tadi yang rajin mengikuti praktikum statistik. Yang kedua, ini mahasiswa yang tidak rajin mengikuti praktikum statistik. Sebelum itu kita uji pada aplikasi SPSS. Kita pindahkan terlebih dahulu. Kita klik file, kita klik open, kita klik data. Selanjutnya kita pilih data independent testnya, kita klik open. Nah, data yang ini kelompok 1 tadi yang rajin, kelompok 2 itu yang tidak rajin. Kita ganti desimalnya menjadi 0. Setelah kita ganti, kita klik data view, kita klik analyze, kita pilih compare means, kita pilih independent t-test, sampel t-testnya. Kita menguji variabel kelompok dan nilai. Nah, kenapa kita menguji independent t-test atau two sample t-test? Karena buat membandingkan dua sampel variabel yang sama. Kita pindahkan kelompok ke grup variabel, nilai ke sini. Nah, kita klik grup 1, grup 2, grup 2. Kita klik continue, kita pilih OK. Nah, tadi kelompok 1 nilai mahasiswa yang tidak rajin mengikuti praktikum statistik. Nilai yang kedua, kelompok kedua yang rajin mengikuti praktikum statistik. Seperti yang pada contoh soal ini, one sample independent test, yang kelompok 1 tidak menggunakan Excel, kelompok 2 tidak menggunakan Excel. Nah, jadi kita ganti kelompok 1 itu yang tidak rajin mengikuti praktikum statistik. Yang kedua, nilai mahasiswa yang rajin mengikuti praktikum statistik. Kita balik lagi ke aplikasi SPSS. Nah, di sini kelompok 1 tadi yang tidak rajin, nilainya ada 15. Totalnya rata-rata minnya ada 82,27, standar deviasinya 7,658, standar deviasi error 1,977. Nah, di sini kelompok yang rajin mengikuti praktikum statistik ada 15, rata-rata minnya ada rata-rata 0,60, standar deviasi ada 6,663, standar deviasi error minnya adalah 1,720. Nah, kita bisa melihat nilai min dari 88,20 sama 82,27 tentu saja lebih besar yang kelompok punya 2. Nah, hal ini maka kelompok yang sering mengikuti ujian praktikum memiliki nilai yang lebih besar. Nah, saya ulangi. Oleh karena itu, kelompok 2 memiliki nilai min yang lebih besar karena mereka lebih sering ikut atau rajin mengikuti praktikum statistik dibanding dengan kelompok 1 yang tidak rajin mengikuti ujian statistik. Lanjut, kita ke yang independent sample t-testnya. Kita lihat nilai. Nah, sebelum kita menganalisis yang one sample t-test, kita tentukan dulu H0 ya. Di sini kita tentukan H0. H0-nya berarti kedua kelompok memiliki nilai ujian yang sama. Yang kedua, H1, kedua kelompok tidak memiliki nilai ujian yang sama. Kita lihat kedua kelompok memiliki varian yang sama, benar kan? Hipotesisnya signifikan F. Tadi kita sudah menguji signifikan. Lanjut kita akan menguji independent t-testnya.
Nah, kita menguji pada pertama nilai equal variance assume. Pertama kita akan menguji nilai equal variance assume. Kita bisa lihat di sini nilai signifikannya. Nilai signifikannya ada 0,582. Dalam ketentuan independent sample t-test, kalau misalnya nilainya 0,05 lebih besar dari nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, maka nilai equal variance assume-nya diterima dan nilai equal variance not-nya assume-nya ditolak. Nah, jadi saya jelaskan ulang. Kalau misalnya kita bisa lihat nih datanya 0,582 dengan 0,05 tentu saja lebih besar 0,582. Nah, oleh karena itu kita akan memakai nilai yang equal variance assume. Kalau misalnya nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka kita menggunakan nilai equal variance not assume. Nah, berarti nilai yang ini H0-nya diterima karena dia di atas 0,05. Kita menggunakan nilai equal variance assume. Kalau yang tidak diterima, kita menggunakan nilai equal variance not assume, yaitu di bawah 0,05. Nah, seperti itu. Kalau yang ini kalian bisa lihat. Selanjutnya, kita ada t-test for equals means-nya. Nah, kita sudah menjawab yang bagian A, yang hipotesis terbukti, karena dia lebih besar daripada 0,05. Dan kita memakai nilai equal kita memakai nilai yang ini, equal variance assume. Lanjut, kita melakukan pembahasan interpretasi hipotesis tersebut dengan bahasa sendiri. Kita lihat di sini. Kita interpretasi. Interpretasi. Sini 1. Nah, kenapa nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05? Kenapa nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 dan H0 diterima? Kenapa? Karena kita bisa melihat di data statistik ini. Kita bisa melihat di data signifikannya bahwa H0 kenapa diterima? Karena nilai kelompok 2 yang ini yang sering mengikuti ujian itu sangat mempengaruhi kelompok 1. Jadi kelompok 2 kan orang yang sering mengikuti rajin praktikum statistik. Nah, itu mempengaruhi kelompok 1. Oleh karena itu, walaupun dia lumayan perbedaan jauh 82 dari 88, nah dia mempengaruhi. Jadi makanya nilainya signifikan. Makanya H0 diterima. Jadi rata-rata keduanya itu memiliki nilai yang sama atau tidak beda jauh. Jadi kita tulis interpretasinya. Jadi karena nilai mahasiswa yang rajin di kelompok 2 itu berpengaruh terhadap kelompok 1. Walaupun nilai means-nya berbeda tapi tidak jauh. Oleh karena itu, kelompok 2 yang rajin itu berpengaruh dan mempengaruhi nilai. Nah, saya sudah menjawab bagian yang B. Soal B yang interpretasikan. Lanjut kita ke nomor yang C, 2C. Di sini perintahnya, lakukan pengujian two-sample t-test pada period test. Ada sebuah penelitian yang meneliti apakah obat penurun berat badan benar-benar bekerja atau tidak. Kemudian dilakukan penelitian kepada sukarelawan. Sebelum diberi obat, relawan ditimbang. Lalu setelah diberi obat, relawan juga kembali ditimbang. Pengujiannya H0 tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah, H1 ada perbedaan sebelum dan sesudah. Pertanyaannya sama, yang A. Maka hipotesis yang terbukti adalah dan mengapa? Yang B. Interpretasikan hipotesis tersebut dengan bahasa Anda sendiri. Oke, kita lanjut ke aplikasi SPSS-nya. Oke, saya sudah membuka contoh soalnya, contoh kasusnya. Di sini contoh kasusnya sebuah perusahaan obat melakukan penelitian dari obat penurun
berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas CRC. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum diberikan obat dan berat badan sudah diberikan obat. Kita bisa melihat di sini sebelum dan sesudahnya data-datanya. Kita lihat ada berapa datanya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ada 16 data. Kita tentukan dulu H0 dan HA-nya. Kita tentukan H0 dan HA-nya. H0, nah berarti tidak ada perbedaan antara yang sudah minum obat dan yang belum minum obat penurun berat badan. Lanjut yang HA atau H1-nya, ada perbedaan antara yang sudah minum obat dan yang belum minum obat. Oke, saya sudah membuka datanya di bagian Excel-nya, priority test-nya. Sebelum dan sesudah, kita buka ke aplikasi SPS-nya. Kita klik file, kita klik open data. Kita ganti menjadi Excel. Kita pilih priority test. Kita tunggu sebentar, kita klik OK. Nah, di sini berat badan sebelum dan sesudah sudah dipindah. Kita jangan lupa untuk diganti desimal menjadi 0. Nah, setelah itu kita klik Analyze. Kita pilih Compare Means. Kita klik Pirate Sample T-Test-nya. Kita masukkan saja berat badan sebelum. Ini sudah. Kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar Pirate Sample statistiknya sebelum dan sesudah. Kita bisa melihat yang berat sebelum rata-rata ada 66,81. Jadi kayak berat badan yang sebelum itu 66,81. Jumlah datanya ada 16, standar deviasi ada 6,656. Standar deviasi errornya ada 1,664. Nah, berarti kita lihat di sini ada perbedaan berat badannya. Kalau yang belum berat badan sebelum minum obat itu dia masih 66 kg,81 kg. Kalau yang sudah minum berat badan, dia berat badan turun jadi 61,94. Nah, dari sini kita sudah kelihatan bahwa hipotesisnya bahwa ada perbedaan yang sebelum minum obat dan sudah minum obat. Nah, berarti H1 atau HA diterima karena ada perbedaan antara orang yang belum minum obat dengan orang yang sudah minum obat. Nah, kita lanjut ke Pirate Sample Fit Correlation-nya. Sebelum dan sesudahnya ada 16. Nah, kita lanjut pembahasan yang ke Pirate Sample Fit Correlation-nya. Nilai signifikannya 0,05. Dalam aturan Pirate Sample Test-nya, kalau misalnya nilainya lebih kecil daripada 0,05, maka H1-nya diterima dan H0 ditolak. Kita bisa lihat di sini juga Pirate Sample Test-nya. Berat sebelum dan sesudah. Kita lihat nilai signifikannya 0,00. Nah, oleh karena itu 0,00 dengan 0,05 tentu saja lebih besar dari 0,05. Maka H0 ditolak, HA diterima. Maka ada perbedaan antara yang belum minum obat dan sesudah minum obat. Nah, seperti itu saya sudah menjawab yang bagian A, hipotesis, dan sudah terbukti bahwa ada perbedaan karena ada perbedaan dari nilai signifikannya dan H1 diterima. Dan saya akan menjawab interpretasikan hipotesis dengan bahasa Anda sendiri. Kita interpretasikan. Nah, interpretasikan kasus yang priority test-nya. Kenapa H1-nya diterima? Kenapa ada perbedaan? Kenapa ada perbedaan minum obat penurun berat badan? Jadi karena orang yang minum penurun berat badan itu dalam tubuhnya mengandung senyawa
kilogen yang membantu menurunkan berat badannya. Dalam kandungan obat penurun berat badannya. Jadi dalam obatnya itu, dalam kandungan obat penurun berat badan terkandung senyawa kilogen yang bagus untuk menurunkan berat badan dengan cepat. Oleh karena itu berat badan yang belum minum obat itu berbeda dengan orang yang sudah minum obat. Nah, jadi seperti itu kesimpulannya. Jadi kenapa kalau misalnya orang yang minum berat badan itu dia perbedaan antara orang yang belum minum obat dan orang yang sudah minum obat? Karena orang yang sudah minum obat itu dalam obatnya terkandung senyawa kilogen yang bagus untuk menurunkan berat badan dibanding orang yang belum minum penurun berat badan. Nah, seperti itu interpretasinya. Nomor yang C, bagian B. Lanjut kita ke nomor yang B. Nomor yang D. Lakukan pengujian ANOVA satu arah one way. Kita lihat instruksinya. Yang D. Buka data Excel data uji ANOVA satu arah one way ANOVA untuk menyelesaikan soal D pada program SPSS. Kita lihat dulu instruksi soal yang D. Akan dilakukan penelitian terhadap 3 efek merek macam obat penurun berat tekanan darah, sehingga pasien dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan obat yang diminum, yaitu pasien obat X dan Y dan obat Z. Pengujian hipotesisnya ada H0 rata-rata tekanan darah obat X sampai dengan Z itu sama. Yang H1 rata-rata tekanan darah orang minum obat X sampai dengan Z itu tidak sama dan ada perbedaan. Nah, diminta maka hipotesis yang terbukti adalah dan mengapa. Yang B, interpretasikan hipotesis tersebut dengan bahasa Anda sendiri. Nah, kita langsung saja buka data ANOVA satu arah one way. Nah, di sini kita buka contoh kasusnya yang tadi sudah ada lakukan penelitian terhadap 3 macam efek obat penurunan darah. Kelompok pasien yang 1, pasien peminum obat merek X, 2, Y, pasien 3 adalah Z. Nah, kita sudah menentukan H0-nya. H0 itu berarti yang ada perbedaan. Kita tulis terlebih dahulu supaya tidak membingungkan. Berarti H0 ada perbedaan, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan yang minum obat X, Y, Z. Kalau X, Y, Z. Kalau yang H1 itu ada perbedaan. Kata kuncinya adalah itu. Kita lanjut. Yang X ini. Kelompok pasiennya 1 yang minum obat X, yang 2 minum obat Y, yang 3 minum obat Z. Kita buka aplikasi SPSS-nya, kita pindahkan terlebih dahulu. Kita klik open, kita klik data. Kita jangan lupa untuk mengganti Excel-nya. Kita ubah terlebih dahulu, kita cari. Kita klik open. Nah, di sini sudah dipindah kelompok datanya dan kita rubah desimalnya menjadi 0. Nah, setelah itu kita klik kelompok pasien ke faktor tekanan darah di dependent link.
Kita pilih option, kita pilih descriptive sama homogeneity of variety test. Kita pilih ke post hoc. Setelah itu kita pilih 2K. Kita pilih 2K dengan mana buffer? Oh ini. Kita pilih buffer ini dengan 2K. Kita klik continue. Kita klik OK. Nah, ini one way uji ANOVA. Kita lihat di sini. Pada tekanan darah minum obat X, Y, dan Z. Jumlahnya sama-sama dengan ada 7. Nilai minnya ada 125 juga sama. Ini kita bisa lihat nih dari sini sudah kelihatan perbedaannya ada di minum obat Z. Dia nilai minnya ada 152,14. Standar deviasi 15,507. Nah, di sini kita lihat nilai minimum dan maksimumnya. Dia nilai maksimumnya ini ada 175, minumumnya ada 130. Di sini sudah kelihatan dari 3 perbedaan ini. Berarti obat Z. Lanjut kita ke yang test of homogeneity of variance, tekanan darah. Nah, di sini kita memakai aturan yang nilai yang variance-nya sama, tetapi sampel size-nya itu boleh berbeda. Jadi kita memakai yang variance-nya sama dan nilai sampel size-nya berbeda. Nah, kalau misalnya nilai variance-nya sama, berarti kita bisa melanjutkan ke uji ANOVA. Tapi kalau misalnya nilai variasi berbeda, kita tidak bisa melanjutkan ke uji ANOVA. Nah, kita lihat uji ANOVA-nya di Bentwin Groups. Nilai signifikannya 0,05. Dalam aturan uji ANOVA 1 sampelnya itu, kalau misalnya nilainya lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Tapi kalau misalnya lebih kecil daripada 0,05, maka H1 atau HA-nya diterima. Nah, berarti ini ada perbedaan antara yang obat X, Y, dan Z. Tapi kalau ini dia berkebalikannya. Yang test of homogeneity of variance. Berarti variance ini sama. Kalau misalnya sama, berarti kita bisa lanjut ke uji ANOVA. Seperti itu. Nah, berarti ini dia HA-nya diterima karena dia di bawah 0,05. Berarti ada perbedaan antara minum obat X, Y, dan Z. Nah, tadi yang sudah saya awal dibilang, kita sudah kelihatan perbedaannya antara obat Z. Ada perbedaan. Dia nilai minnya ada 152,14. Lanjut kita ke post hoc. Oke, lanjut kita ke post hoc multi-sample comparison. Berarti kita bisa lihat nih. Perbedaan antara kelompok pasien 1 yang minum obat X dengan pasien kelompok kedua yang minum obat Z itu kita lihat pada nilai signifikannya. Nilai signifikannya 1,00. Nah, 0,00 dengan 0,00 dengan 1,00 tentu saja lebih besar 1,00. Nah, oleh karena itu pasien dengan kelompok 1 dengan 2 itu tidak ada perbedaan, maka H0 diterima dan HA ditolak. Saya ulangi, bahwa di sini kelompok perbedaan antara kelompok 1 dengan 2 itu terlihat dari nilai signifikannya. Nilai signifikannya dia 1,00. Tentu saja lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Seperti itu. Lanjut kita akan membahas dari kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 1 minum obat X, kelompok 3 minum obat Z. Kita lihat perbedaannya dalam nilai signifikan. 0,03. 0,03 dengan 0,05 lebih besar 0,05. Maka H1 diterima atau HA diterima. Berarti ada perbedaan antara peminum obat kelompok X dengan peminum obat kelompok Z. Nah, kalau di sini ada tanda bintang karena dia memiliki arti bahwa perbedaan antara kelompok 1 yang minum obat X dan kelompok minum obat Z itu mempunyai perbedaan yang sangat signifikan. Oleh karena itu di sini ada tanda bintangnya. Nah, selanjutnya juga sama cara bacanya dari kelompok 2 ke kelompok 1. Nilai signifikannya berarti sama, H0 diterima. Nah, di sini juga sama perbedaan antara kelompok 2 dengan kelompok 1. Juga sama, memiliki nilai signifikan. Nah, kelompok 3 juga sama. Dia mempunyai nilai signifikan 3 antara 1, 3 dengan 2. Nah, penjelasannya seperti yang sudah saya bilang di awal. Perbedaan antara bagian itu. Nah, yang ini juga sama perbedaannya antara 2K dengan Boveroni.
kelompok 1 dengan kelompok 2 tidak mempunyai nilai signifikan karena dia sama, tidak ada perbedaan. Nah, kalau kelompok 1 dengan kelompok 3 itu dia di bawah 0,05, maka dia mempunyai perbedaan yang sangat signifikan karena makanya di sini ada tanda bintang. Nah, saya sudah menjawab pertanyaan yang A, D bagian A. D yang bagian A. Ini. Lanjut, saya akan menjawab yang D bagian B. Interpretasikan hasil hipotesis tersebut dengan bahasa Anda sendiri. Saya akan hipotesisnya. Interpretasikan 1. Nah, kenapa dia bisa mempunyai nilai signifikan? Kenapa HA diterima? Karena ada perbedaan antara kelompok yang minum X, Y, Z. Kalau yang X dengan Y itu sama, tapi yang bikin berbeda itu orang yang minum obat Z, karena kandungan obat Z memiliki senyawa ekuivalen yang sangat tinggi dan mampu menurunkan tekanan darah. Nah, oleh karena itu interpretasinya seperti ini. Jadi obat Z ini sangat berpengaruh terhadap X dan Y karena obat Z memiliki kandungan senyawa ekuivalen yang sangat tinggi dan mampu menurunkan tekanan darah. Seperti pada soal yang D. Tekanan penurun darah. Nah, saya sudah menjawab pertanyaan yang B, interpretasikan. Lanjut kita ke soal yang E. Lakukan pengujian ANOVA 2 arah. Sebelumnya kita lihat persyaratannya. Kita membuka yang E ini, buka data Excel ujian ANOVA 2 arah untuk soal E pada program aplikasi SPSS. Kita lihat program yang E diminta dilakukan apa. Nah, di sini kita bisa tengok penelitian ini ingin melihat pengaruh dari gender dan pendidikan terhadap nilai ujian statistik bisnis. Keterangan gender 1 untuk laki-laki, 2 perempuan, pendidikan 1 untuk SMP, 2 untuk SMA, 3 untuk S1. Diminta lakukan interpretasi terhadap output SPSS yang Anda peroleh. Yang pertama, yang A, statistik deskriptifnya dijelaskan. Yang B, varian antara kelompoknya sama atau tidak. Yang C, correct modelnya jelaskan. Yang D, gender pengaruhnya bagaimana, jelaskan. Pendidikan pengaruhnya bagaimana, jelaskan. Yang F, gender pendidikan bagaimana, jelaskan. Oke, kita langsung saja ke soal yang E. Kita buka pengujian 2 arah two way. Sebelum itu, mohon maaf saya balik ke soal yang D. Karena ada yang terlewatan dalam hipotesisnya. Di sini ada homogeneous subjeknya. Di sini kelompok pasien yang tadi minum obat X, minum obat Y dengan minum obat Z. Jumlah total ada 7 sama. Nah, di sini kelihatan perbedaannya antara minum obat X dan Z. Nah, di sini perbedaan antara minum obat Z. Dia berbeda sendiri. Nilainya 152,14 penurunannya. Seperti itu. Nah, lanjut kita ke nomor yang E. 2 arah one way. Saya sudah membuka aplikasi software SPSS-nya. Di sini ada gender, pendidikan, dan ujian. Kita klik analyze. Nah, di sini variable view-nya desimalnya sudah sama. Kita klik analyze. Kita pilih general linear model. Kita klik unvariate. Nah, setelah itu kita pindahkan gender, pendidikan, dan ujian masing-masing ke kita pindahkan ujian ke dependent variable, gender ke fixed variable, dan pendidikan juga ke fixed variable. Terus kita klik plot, lalu kita pilih dipindahkan di horizontal.
kita pindahkan horizontal gender ke horizontal axis. Lalu kita pindahkan pendidikan ke separated lines. Kita klik add, tambahkan. Nah, setelah itu kita klik continue. Setelah kita klik continue, kita klik post host. Kita pindahkan pendidikan ke post host. Nah, setelah pendidikan kita pindah ke post host, lanjut kita ke bawahnya equal variant assume. Kita klik mana Beveroni. Nah, kita pilih yang 2K. Untuk kali ini kita pilih yang 2K saja. Nah, setelah kita pilih yang ini, kita klik option. Nah, setelah kita klik yang option, kita pindahkan gender ke sini dan pendidikan. Nah, gender pendidikan juga kita pindah ke sini. Kita pilih display-nya descriptive statistik dan homogeneity test. Setelah itu kita klik continue, kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita bisa menganalisisnya. Bahwa jumlah gender yang 1, 2 itu laki-laki perempuan. Pendidikannya SMP 1, 2. Nah, gendernya laki-laki ada 18, perempuan ada 22. Pendidikan 1, SMP. Ada 8 orang, yang 2 SMA 20 orang, yang 3 S1 12 orang. Kita lihat pada deskriptif statistik. Kita akan menjawab yang pertama, statistik deskriptifnya. Kita jelaskan. Oke, kita jawab. Di sini kita jawab deskriptif statistik. Kita jawab. Di sini kita lihat pada gender laki-laki terlebih dahulu. Pendidikannya ada SMP. Mean-nya ada 32,43. Standar deviasinya ada 11,646. Kalau misalnya standar deviasinya itu lebih kecil daripada mean, berarti dia datanya tidak bervariasi. Nah, jumlah yang laki-laki berpendidikan SMP itu ada 7. Laki-laki yang berpendidikan SMA itu mean-nya ada 46,60. Standar deviasinya ada 11,082. Nah, berarti dia datanya tidak bervariasi. Nah, jumlah laki-laki SMA ini ada 5 orang. Nah, laki-laki S1 ini mean-nya ada 77,83. Standar deviasinya ada 18,192. N-nya ada 6. Nah, berarti dia datanya tidak bervariasi. Nah, lanjut kita ke totalnya. Totalnya ada 51,50. Jumlahnya ada 18. Lanjut kita ke perempuan. Perempuan yang berpendidikan SMP itu nilai mean-nya ada 68,00. Nah, 08,00. Standar deviasinya tidak ada. N-nya itu 1. Karena dia SMP itu cuma 1, makanya dia standar deviasinya tidak ada. Jadi orangnya itu yang berpendidikan SMP perempuan cuma 1. Oleh karena itu standar deviasinya di sini tidak ada. Lanjut kita ke perempuan yang SMA. Mean-nya ada 65,13. Standar deviasinya ada 8,551. Jumlah perempuan yang SMA itu ada 15 orang. Berarti dia tidak bervariasi karena standar deviasinya lebih kecil dari nilai mean-nya. Kita lanjut ke perempuan yang berpendidikan S1. Nilai mean-nya 69,67. Standar deviasinya ada 10,558. Jumlah N yang berpendidikan S1 ada 6. Totalnya kita bisa lihat di sini 66,50. Standar deviasi adalah 8,922. N-nya ada 22. Nah, kita bisa lihat totalnya di sini. Total yang SMP. Kita lihat SMP ini campuran ya dari gender laki-laki dan perempuan. SMP kan dari SMP 7, laki-laki perempuannya ada 1 jadi 8. Kalau SMA juga sama. Berarti 5 sama 15. Jadi 20, S1-nya 6, 6 ditambah 6, 12. Jadi totalnya 40. Nah, yang SMP ini 36,88. Standar deviasinya 16,586. Ini juga sama, yang SMA, mean-nya ada 60,50. Standar deviasinya 12,146. Jumlahnya ada 20.
Oke, kita lanjut ke Leibniz test equality arrow variance. Kita lihat di sini pada aturan two-way ANOVA. Kalau misalnya variannya sama tapi sampel size-nya berbeda itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya sampel size-nya itu sama, variannya berbeda itu tidak terlalu fatal sebenarnya. Jadi seperti itu. Kita bisa lihat 0,05 dengan 0,527 tentu saja lebih besar 0,527. Maka berarti H0 diterima dan HA diterima. Dan mohon maaf, H0 diterima dan HA ditolak. Kita bisa lihat H0-nya. Saya buatkan dulu H0-nya. Berarti H0 tadi kan berarti tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan gender pendidikan. Kalau H1 atau HA-nya berarti ada perbedaan. Nah, itu kata kuncinya. Lanjut kita ke yang tadi. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan berarti H0 diterima. Berarti tidak ada perbedaan antara gender pendidikan dan. Nah, lanjut kita ke test between or subject effect. Kita lihat di sini corrected model. Kita bisa melihat nilainya di sini corrected model. Kalau misalnya jadi nilai corrected model ini dia buat menentukan apakah nilai ini dia tuh valid atau enggak. Kita bisa lihat dari nilai signifikannya 0,00, 0,00 dengan 0,05. Nah, berarti dia kan 0,00 lebih kecil daripada 0,05, maka dia H0 ditolak, HA diterima. Berarti dia tidak valid untuk nilai corrected modelnya. Buat menguji apakah dia valid atau enggak, kita bisa melihat dari nilai corrected modelnya. Berarti dia tidak valid. Nah, lanjut kita bisa nilai dari interrupts-nya juga sama 0,00, gendernya 0,05. Berarti dia tidak ada perbedaan antara gendernya. Nah, kita lanjut ke pendidikan juga sama di intercept itu berarti dia 0,05 ada perbedaan. Kalau ini tidak ada perbedaan karena dia lebih besar daripada 0,05. Di bawah 0,05 berarti dia tidak ada perbedaan, mohon maaf. Jadi dia sama 0,05, 0,00. Nah, lanjut kita ke gender bintang pendidikan. Nah, kenapa di sini ada bintang pendidikan? Nah, karena gender ini mempengaruhi nilai yang signifikan terhadap pendidikan. Jadi nilai signifikannya antara gender dan pendidikan itu dia mempengaruhi yang sangat mempengaruhi gitu. Jadi kita bisa melihat di 0,003 dengan 0,05 tentu saja lebih besar 0,05. Nah, berarti H1 diterima dan H0 ditolak. Nah, kita bisa lihat nih, H1-nya tadi apa? H1-nya ada perbedaan. Nah, maka kita bisa lihat H1 ada perbedaan. Nah, berarti benar gender itu mempengaruhi pendidikan. Jadi laki-laki maupun perempuan itu mempengaruhi pendidikannya. Nah, kita bisa lihat dari nilai signifikan yang tadi 0,03 dengan 0,05. Lebih besar 0,05 berarti H1 diterima. Ada perbedaan antara gender dan pendidikan. Kita lanjut ke varians antar kelompoknya itu sama. Kita jawab yang B, varian antar kelompoknya itu sama. Nah, kalau misalnya sama, berarti kita bisa lanjut ke ini, variable subject efeknya. Kalau misalnya saya sudah jelaskan yang tadi, kalau misalnya varian C sama tapi sampel size itu berbeda, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya varian yang berbeda tapi sampel size-nya itu sama, itu tidak terlalu fatal ya, tidak terlalu berpengaruh gitu ya, tidak terlalu memberikan efek yang fatal gitu. Nah, kita klik corrected modelnya. Kita cari corrected modelnya. Nah, kita jawab yang C. Corrected modelnya jelaskan. Nah, tadi saya sudah jelaskan yang C. Corrected model. Corrected model itu kita buat menentukan apakah dia nilainya ini valid atau tidak. Dilihat dari nilai corrected modelnya. Kita bisa lihat dari nilai signifikannya. Nilai signifikannya 0,00. 0,00 dengan 0,05 saja lebih besar 0,05. Maka H1-nya diterima, H0 ditolak. Oleh karena itu, maka nilai corrected ini menentukan. Berarti dia tidak valid. Seperti itu.
Lanjut kita ke yang D, gendernya pengaruh bagaimana. Jadi kita bisa melihat dari gender ini. Dari gender ini dia memiliki nilai 0,05. 0,05 dengan 0,05 berarti dia di bawah 0, mohon maaf, berarti dia kan lebih kecil dong. Berarti H1 diterima dan H0 ditolak. Berarti ada perbedaan. Nah, terutama kita bisa melihat gendernya di sini. Kita lihat pada gender yang di sini saja, gender bintang pendidikan. Berarti dia mempunyai nilai signifikan yang sangat signifikan. Nilai perubahan yang sangat signifikan antara gender dan pendidikan. Kita bisa melihat di sini nilainya 0,003 dengan 0,05 itu kan lebih besar 0,05, maka dia H1 diterima dan H0 ditolak. H1-nya kita bisa lihat tadi, H1-nya berarti ada perbedaan. Nah, berarti ada perbedaan antara gender dan pendidikan. Bahwa gender dan pendidikan itu mempengaruhi. Jadi gender itu mempengaruhi pendidikan. Seperti itu. Lanjut kita jawab yang D. Pendidikan pengaruhnya bagaimana? Nah, pendidikan pengaruhnya bagaimana? Kita bisa melihat. Pendidikan pengaruhnya bagaimana? Jadi kita bisa lihat pendidikan. Pendidikan nilai signifikannya 0,00. Nah, 0,00 dengan 0,05 itu kan dia lebih besar 0,05. Berarti di bawah 0,05. Berarti pendidikan ini mempengaruhi dia. Karena H1-nya diterima. Berarti ada perbedaan antara pendidikan dan gender. Seperti itu. Jadi gender pendidikan juga sudah dibahas dan gender bintang pendidikan ada nilai signifikan. Nilai perubahan yang sangat signifikan. Terus gender pendidikan ini bagaimana? Nah, gender pendidikannya ini yang tadi saya sudah jelaskan. Berarti dia mempunyai nilai perubahan yang sangat signifikan antara gender dan pendidikan. Kalau misalnya ada bintangnya ini, berarti dia mempunyai arti nilai yang mempunyai perbedaan yang signifikan. Nah, kita bisa lihat dari nilai signifikannya 0,03 dengan 0,05 berarti dia kan lebih besar 0,05 berarti dia H1 diterima dan H0 ditolak. Berarti ada perbedaan antara gender dan pendidikan. Seperti itu yang saya sudah jelaskan di awal. Gender pendidikan dan gender pendidikan. Nah, yang E, alhamdulillah saya sudah menjawab nomor 2 dari A, B, dan C, dan E dan tidak ada yang terlewatkan. Lanjut kita ke nomor yang ketiga. Nomor yang ketiga di sini buka data Excel, data kuesioner primer untuk menyelesaikan 3 soal pada program SPSS. Yang pertama diminta dilakukan pengujian kualitas data pada data kuesioner primer, interpretasikan apakah data tersebut reliable dan valid. Yang pengujian asumsi klasiknya bagaimana hasil dari uji tersebut itu normalitas atau tidak, kuesioner atau tidak. Nah, sebelum kita jawab yang nomor 3, yang E ini sepertinya ada yang kurang. Saya tambahkan untuk interpretasinya. Interpretasi yang E. Interpretasi yang gender pendidikan itu. Interpretasi. Nah, jadi satu. Kenapa dia ada perbedaan antara gender dan pendidikan? Karena gender dan pendidikan itu sama-sama mempengaruhi. Misalnya, laki-laki berpendidikan S1. Karena berpendidikan S1 tentu saja lebih pintar. Berpendidikan S1 dia lebih pintar dibandingkan perempuan SMA, seperti itu. Atau kadang mungkin sebaliknya, yang SMA yang perempuan yang S1 lebih perempuan, misalkan kita kebalikannya SMA perempuan S1 lebih pintar dari laki-laki SMA. Nah, kenapa? Karena biasanya itu tapi tidak mungkin juga, karena biasanya kita bisa lihat
kebanyakan yang pintar itu perempuan, tapi tidak memungkinkan juga laki-laki juga lebih pintar daripada perempuan. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Jadi saya tambahkan di sini buat interpretasinya. Lanjut yang ketiga, kita lanjut saja ke akan datanya memproses pemindahan. Setelah itu jangan lupa untuk mengganti desimalnya menjadi 0 semua supaya mempermudah kita dalam menggunakan aplikasi SPSS dan membacanya. Setelah kita ganti semuanya, kita klik data view. Nah, di sini ada B0 sampai dengan B6. Nah, di data ini sampai dengan N1 sampai dengan M05, W01 sampai dengan W07. Jadi kita hitung masing-masing variabelnya, jumlahnya. Pertama kita klik transform terlebih dahulu, kita pilih total B, total underscore B. Nah, kita pilih B, B01 ditambah B02 tambah B03 tambah B04 tambah B05 tambah B06, terus kita pencet OK. Nah, di sini sudah keluar, jadi ada tulisan eksekutif, berarti dia berhasil. Nanti kita hitung lagi yang data M, kita klik transform, kita ganti menjadi M dulu, kita ganti menjadi M, ini juga kita hapus, yang kita ganti jadi total M1 ditambah M02 ditambah M03 ditambah M04 tambah M05, dan hasilnya di sini sudah keluar, berarti berhasil. Lanjut kita yang terakhir, menghitung yang B, menghitung yang W, mohon maaf. Kita klik W, lalu kita tulis W01 ditambah W02 tambah W03 tambah W04 tambah W05 tambah W07 tambah W0. Kita klik OK. Nah, berarti sudah berhasil. Selanjutnya kita balik lagi ke aplikasi software SPSS-nya. Terus kita ganti variabel yang dari total tersebut, ini masih 2, kita ganti menjadi 0 supaya mempermudah kita dalam membacanya. Terus kita ganti dulu menjadi 0. Selanjutnya setelah kita menjadi 0, kita akan menguji hipotesis dalam aplikasi software SPSS-nya. Kita klik analyze, kita klik pilih scale. Setelah kita pilih scale, kita pindahkan dari B01 sampai dengan B06 ke items. Setelah itu kita pilih statistik. Setelah kita pilih statistik, kita pilih item, kita pilih scale, kita pilih ketik scale dan scale itemnya. Tapi di sini kalau misalnya ngetik salah satu juga nggak apa-apa. Misalnya kita ngetik kayak ini saja juga nggak apa-apa, tapi semua juga nggak apa-apa. Kita klik OK dulu. Kita tunggu datanya keluar. Nah, setelah datanya keluar, kita akan mulai menganalisis hipotesisnya. Kita cek dulu datanya hipotesisnya apakah sudah lengkap. Untuk kita uji jadi data kuesioner. Oke, selanjutnya kita akan menguji data ini. Yang pertama kita lakukan pengujian data pada kuesioner tadi sudah. Nah, kita menguji apakah dia reliable atau tidak. Nah, pertama untuk menguji apakah dia reliable dan valid atau tidak, kita lihat di corrected item total correction. Kita lihat yang B01. Corrected item
total correlation-nya ada 0,617, yang kedua ada 0,616, yang B03 ada 0,427, yang B04 ada 0,313, 0,313, yang B05 ada 0,611, yang B06 ada 0,547. Nah, di sini kalau kita bisa melihat apakah data valid atau enggak, kita lihat dalam ketentuannya. Kalau misalnya dia ada nggak yang lebih besar daripada 0,03. Nah, di sini kan semuanya lebih besar daripada 0,03. Nah, berarti data ini valid semua. Nah, kalau biasanya kalau sudah datanya valid semua itu sudah pasti reliable. Kalau misalnya datanya tidak valid itu belum tentu reliable seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini datanya lebih besar daripada 0,03 semua dan tidak ada yang di bawah 0,03. Makanya ini B01 sampai dengan B06 datanya disebut valid. Lanjut, kita akan menguji apakah dia reliable atau tidak. Nah, untuk menguji reliable atau tidaknya kita melihat pada kolom yang reliable statistik. Nah, dalam ketentuan reliable apa tidak, kita ada melihat di dalam nilai Cron's alpha ini. Nah, kalau misalnya dia nilainya lebih kecil daripada 0,06 berarti dia datanya tidak reliable. Tapi kalau misalnya lebih besar daripada 0,06, maka dia datanya reliable. Kita bisa lihat di sini, data di sini adalah 0,767. Nah, 0,67 itu kan lebih besar daripada 0,66. Nah, berarti data ini adalah reliable. Nah, kita balik lagi ke atas. Dalam kita lihat di sini case processing summary. Dalam case-nya di sini nilai validnya ada 171. Kalian bisa lihat di sini. Buat reliable tadi saya sudah jelaskan kalau misalnya dia lebih daripada 0,06 berarti dia reliable, tapi kalau misalnya kurang berarti dia nggak reliable. Nah, kita bisa lihat dalam item statistiknya. Di sini bisa kelihatan B01 sampai dengan B06 total jumlah N ada berapa, standar deviasinya berapa, dan ini ada berapa. Nah, lanjut kita ke item total statistik. Tadi saya sudah juga jelaskan kalau misalnya dia lebih besar daripada 0,03, ada nggak yang nilainya lebih di bawah 0,03? Nah, nggak ada kan di sini. Nah, berarti dia nilainya valid. Seperti itu. Kita lanjut ke scale statistik. Kalian juga bisa lihat scale statistiknya di sini. Ada nilai minnya 22,54, variansinya ada 11,967, standar deviasinya ada 3,459, end of itemnya ada 6. Nah, itu tadi untuk kita menguji hipotesis dan cara baca pada bagian yang B. Sekarang kita akan menguji bagian yang M. Kita klik analyze, kita pilih scale, kita pilih reliable ini, terus kita ganti. Nah, ini kita ganti menjadi M, karena tadi kita sudah menguji yang B. Sekarang kita ganti yang M. Kita pilih statistiknya, kita klik OK. Nah, kita lihat dulu apakah datanya sudah lengkap. Nah, sudah lengkap, kita buat ini, terus kita klik OK. Nah, sekarang kita baca bagian yang pertama. Di sini ada case processing summary. Di sini ada case valid. Berarti nilai ada 171. Kalian bisa lihat di sini exclude-nya ada berapa? 0, totalnya di 171. Pertama kita melihat nilai reliable statistik. Kita lihat dari dalam nilai Cron's-Bolt alpha. Nah, kalau misalnya nilai Cron's-Bolt alpha-nya itu kurang dari 0,06, berarti dia datanya tidak reliable. Tapi kalau misalnya lebih daripada 0,06, maka dia reliable. Nah, di sini dia lebih daripada 0,18, lebih dari 0,06, maka dia data ini reliable. Nah, kalian bisa lihat di sini buat item statistiknya. Yang pertama M01 sampai dengan M05, nilai minnya berapa, standar deviasinya di sini sudah tertera di sini, jumlah datanya ada berapa, 171. Nah, seperti itu. Lanjut kita ke item total statistik. Nah, pada bagian ini kita akan menguji apakah data dari M1 sampai dengan M5 ini apakah dia valid atau enggak. Nah, kita melihat apakah dia valid atau enggak, kita lihat dalam nilai correction item total correction. Nah, kita bisa melihat di sini dari M1 sampai dengan M05 ada enggak yang di bawah daripada 0,03. Nah, enggak ada kan. Rata-rata di atas semua 0,03. Nah, maka nilai ini valid. Tapi kalau misalnya ada yang di bawah 0,03, berarti datanya tidak valid. Salah satu datanya ada yang tidak valid. Nah, di sini kebetulan datanya semuanya di atas 0,05, maka datanya itu valid.
Nah, di sini kalian bisa lihat di sini buat nilai scale-nya juga sama. Nilai mean-nya ada 17,19, variansinya ada 13,880, standar deviasinya ada 3,3630, end of item-nya ada 5. Nah, seperti itu untuk menguji pada bagian N. Selanjutnya kita akan menguji yang terakhir ada yang W. Kita klik analyze, kita pilih scale. Setelah kita pilih scale, kita ganti menjadi W. Kita ganti jadi W sampai dengan W7. Kita pilih dulu statistiknya apa sudah benar, kita klik continue, kita klik OK. Nah, lalu kita hitung kembali. Nah, di sini nilai W-nya sudah kelihatan. Nah, dalam case processing summary-nya, di sini case-nya validnya ada 171, exclude-nya ada 0, totalnya ada 171. Dalam nilai, buat kita melihat apakah nilai ini reliable atau tidak, kita melihat pada tabel reliability statistik. Nah, terutama pada nilai Kronosberg alpha. Kalau misalnya dia nilainya lebih daripada 0,06 berarti dia datanya reliable. Tapi kalau misalnya kurang dari 0,06 berarti dia tidak reliable. Nah, di sini datanya 0,778 berarti dia di atas 0,06. Nah, berarti data ini reliable. Nah, selanjutnya kita baca pada item statistik. Kita bisa melihat dari W01 sampai dengan W07. Rate min-nya ada berapa, standar deviasinya berapa, jumlah totalnya ada 171. Nah, di sini bisa dilihat contohnya saya kasih contoh W01 3,14. Standar deviasinya 0,935. Nah, seperti itu. Lanjut kita akan menguji apakah dia valid atau enggak. Dalam membuat melihat apakah dia datanya valid atau enggak, kita lihat dalam item total statistik, terutama pada nilai corrected item total correlation. Nah, kita bisa melihat di sini ada nggak yang nilainya di bawah 0,3. Nah, kita lihat di sini ternyata tidak ada yang di bawah 0,03, maka nilai ini adalah valid. Tapi kalau misalnya ada yang di bawah 0,03 berarti salah satu datanya ada yang tidak valid. Kebetulan data di sini adalah di atas 0,03 semua, jadi datanya semua valid. Seperti itu cara membacanya. Kalau misalnya datanya valid sudah pasti reliable. Nah, kita lanjut membaca ke scale statistik. Nah, di sini ada min-nya tertera di sini 25,73, variansinya ada 14,986, standar deviasinya ada 3,871, end of itemnya ada 7. Nah, oke, saya sudah menjawab yang bagian A. Sekarang kita akan menjawab bagian yang B. Saya akan menjawab bagian yang B. Jadi saya akan menjawab interpretasi dari B. Yang diminta adalah apakah reinterpretasikan apakah data tersebut reliable dan valid. Interpretasi. Nah, data dari ketiga data yang telah dianalisis semua valid dan reliable. Kita bisa lihat data 3 apa tuh, data 3 apa ternyata. Nah, ternyata ada akuntansi A, akuntansi B, akuntansi C. Nah, dari data yang akuntansi A, akuntansi B, akuntansi C ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari B01 sampai dengan W. Kita bisa lihat tadi sampai dengan W07. Nah, kita uji nih. Ada interpretasi di atas. Nah, data semuanya itu valid. Karena nilainya di atas 0,03 dan juga reliable. Disebabkan karena perubahan yang drastis terhadap ketiga data tersebut. Maksudnya data dari ketiga tersebut itu ada yang dari B dan dari M, ada yang dari W. Jadi ketiga data ini sangat mempengaruhi data apakah dia reliable atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, biasanya kalau misalnya dia valid, sudah pasti dia reliable. Nah, jadi interpretasi dari saya, dari ketiga analisis yang telah dianalisis semua valid dan reliable karena nilainya di atas 0,03 dan juga reliable disebabkan karena perubahan yang drastis terhadap ketiga data tersebut. Jadi ketiga pertanyaan yang
B, M, dan W itu kan ada di video sebelumnya yang menjelaskan bahwa ini kan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang pertama minat siswa, yang kedua itu bakat, yang ketiga itu pengaruh, ya kan, yang ketiga itu kan pengaruh kan. Nah, berarti dari ketiga data ini dia saling mempunyai pengaruh. Berarti kalau misalnya minat siswa ternyata memiliki pengaruh terhadap bakatnya. Nah, seperti itu interpretasi menurut bahasa saya. Nah, saya sudah menjawab yang B. Interpretasi data tersebut, apakah data tersebut relevan dan valid. Nah, selanjutnya kita akan pengujian asumsi klasik. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pengujian asumsi klasik. Saya akan memberikan sedikit definisi dari uji asumsi klasik menurut saya. Jadi menurut saya, uji asumsi klasik itu dilakukan terhadap model regresi yang digunakan dalam penelitian untuk menguji baik atau tidak model regresi tersebut. Jadi kita bisa menilai apakah dia baik atau tidak menurut model regresi tersebut. Nah, dalam penelitian ini biasanya uji asumsi klasik ini digunakan buat menguji bahwa analisis regresi bebas dari asumsi klasik, seperti kalau misalnya dalam asumsi klasik itu kan ada yang namanya uji normalitas, uji multikolonitas, dan uji heteroditas. Nah, jadi kita bisa melihat apakah regresi tersebut bebas dari asumsi ketiga ini, yang normalitas, heteroditas, dan multikolonitas. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu buat uji normalitasnya. Nah, biasanya kalau uji normalitas itu bertujuan buat menguji apakah model regresi itu tuh ada variabel pengganggu atau residual yang distribusi normal atau tidak. Jadi dia istilahnya kata kunci ada yang variabel mengganggu atau enggak. Nah, lanjutnya kita menguji yang heteroditas. Heteroditas itu buat mengetahui apakah dia model regresinya itu terdapat kesamaan variasi dari residual dari suatu pengamatan yang telah kita teliti gitu. Nah, selanjutnya kita ke uji heteroditas. Nah, uji heteroditas ini dia menguji buat apakah dia itu model regresinya ditemukan adanya kolerasi atau tidak. Maksudnya itu kayak ada yang menempel atau enggak. Biasanya kalau nanti kita jelaskan apa itu yang berdekatan atau tidak. Jadi model yang regresi yang baik harusnya tidak terjadi kolerasi, artinya itu tidak jadi penempelan yang sangat besar gitu. Jadi itu nggak nempel semua gitu. Nah, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, saya pakai data yang tadi karena masih sama diperintahkannya. Nah, selanjutnya buat menguji asumsi klasik kita klik analyze. Kita klik analyze terlebih dahulu, lalu kita pilih regression. Nah, setelah kita pilih regression, kita pilih ke linear. Setelah kita pilih linear, kita lihat dulu selection variabelnya, case labelnya. Nah, total, buat nyari asumsi klasik itu kita dari total ketiga ini, kita masukkan totalnya. Jadi total W itu ada di dependent, total B sama dengan total M ada di independent. Nah, setelah itu kita klik statistik. Nah, kita lihat apakah sudah benar atau belum ya. Nah, selanjutnya kita klik bagian correlation-nya. Kita klik continue. Kita klik plot. Terus kita pilih yang mana ya? Yang kita pilih yang spread. Nah, yang buat yang stress itu kita pindahkan ke yang Y. Buat yang spread, mana spread? Nah, ini spread kita pindahkan ke yang X. Lalu kita klik continue. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah itu kita klik save. Nah, di sini kita klik unstandardized. Lalu kita klik continue. Kita klik option. Oh, sudah sama style-nya. Kita lihat terlebih dahulu. Oh, sudah. Nah, ketika kita klik OK, kita tunggu sebentar.
Oke, kita lanjut. Kita akan membahas uji asumsi klasik. Di sini yang C ada bagaimana hasil dari uji normalitas pada data kuesioner primer dan jelaskan. Yang D bagaimana dari uji heteroditas data kuesioner primer dan jelaskan. Yang E bagaimana hasil uji multikolonitas data kuesioner primer dan jelaskan. Oke, kita masuk ke aplikasi software SPSS-nya. Mohon maaf untuk suara-suara yang masuk. Oke, kita masuk ke analyze. Pertama kita pilih analyze, kita klik regression. Setelah regression kita klik yang linear regression, lalu kita pilih, kita masukkan di sini ada selection variable, case variable dan WLS variable. Kita masukkan totalnya, yang dependent di sini, independent yang B di sini, total M di sini. Nah, setelah itu kita klik next. Nah, kita tadi sudah mengecek estimasi. Terus kita buat ngecek plotnya. Plotnya udah, kita klik OK lagi. Oke, saatnya kita menganalisis. Di sini kita analisis yang pertama terlebih dahulu. Nah, kita analisis pertama terlebih dahulu bahwa di sini yang irrigation variable enter remove it. Kita di sini bisa melihat bahwa di sini ada data variable enter remove it. Nomor modelnya nomor 1 variable enter itu ada total M dan total B. Variable remove it-nya metodenya enter. Terus model summary. Sebelum itu kita akan menganalisis uji normalitasnya. Pertama kita klik yang non parametric test, terus kita klik legal dialogs, kita klik one sample case. Nah, setelah itu kita klik enter. Setelah kita klik enter, kita akan masuk ke menu ini, kita pencet unstandard. Nah, di sini ada normal kan. Nah, klik OK. Nah, kita buat uji apakah dia normal atau tidak. Oke, kita akan menjawab bagian yang C. Bagaimana hasil dari ujian normalitas pada data kuesioner primer dan jelaskan. Oke, kita masuk ke sini. Nah, normal nih end part test. Nah, di sini ada one sample chromograph summary test. Nah, buat menguji apakah data ini normal atau tidak, kita melihat pada bagian asumsi signifikan yang ini yang paling bawah. Nah, di dalam aturannya nilai signifikan kalau misalnya dia lebih besar daripada 0,05 berarti dia nilainya data tersebut normal. Tapi kalau misalnya di bawah 0,05 berarti data itu tidak normal. Nah, seperti itu dalam aturannya. Jadi kalau misalnya datanya dia di atas 0,05, nah di sini kan datanya 0,074. Nah, berarti dia di atas 0,05. Nah, maka data ini disebut normal. Nah, seperti itu penjelasan yang bagian C. Hasilnya berarti normal dan jelaskan. Nah, jelaskannya karena dia di atas 0,05, 0,07. Nah, seperti itu. Lanjut kita bagian yang B, bagaimana hasil heteroditas data kuesioner primer. Nah, kita melihat data heteroditasnya nih. Nah, jadi kalau misalnya suatu data dikatakan dia hetero itu atau tidak mempunyai masalah atau tidak bermasalah, dia datanya di sini tidak menempel, jadi tidak menempel terlalu rekat gitu. Kalau di sini kan ada, kita bisa melihat kursor yang saya gerakan di sini, berarti datanya dia tidak terlalu bermasalah, berarti dia tergolong heteroditas karena buat data yang bulat-bulat yang menempel ini dia tidak terlalu menempel satu sama lain, hanya beberapa saja. Nah, data di sini berarti dia sebutnya hetero. Nah, seperti itu. Jadi buat cara menghitung heteronya itu bagaimana hasil heteroditasnya, berarti dia bersifat hetero karena dia tidak mempunyai masalah dalam data yang bulat-bulat ini. Kalau misalnya dia saling nempel dan saling berdekatan, berarti dia termasuknya bukan hetero. Tapi kalau misalnya dia agak berjauhan seperti ini, dia dimasuknya hetero dan tidak mempunyai masalah. Nah, lanjut kita bahas yang C, uji multikolonitas. Nah, uji multikolonitas ini kita lihat ke atas, uji multikolonitas.
Nah, buat menguji dia multicolor atau tidak, kita melihat pada koefisiennya ini, terutama pada collinearity statistik. Nah, FIF. Nah, kalau misalnya data ini dia lebih dari 10 dan di sini nggak ada yang di bawah 0,01, maka data di sini disebutnya multicolor. Nah, kita bisa lihat di sini datanya. Nah, jadi saya ulangi. Jadi kalau misalnya dia dikatakan multicolor, di sini FIF-nya ada yang di atas 10. Nah, kalau misalnya di sini ada nggak di atas 10? Berarti kan nggak ada kan. Nah, toleransi ini kalau di bawah 0,01. Nah, di sini juga nggak ada kan di bawah 0,1. Berarti nilai tersebut ini multicolor. Nah, karena nggak ada yang di atas, karena yang nggak ada yang di atas 10 dan toleransinya nggak ada yang di bawah 0,01. Makanya data di sini disebutnya multicolor. Nah, seperti itu penjelasan yang multicoloritas. Jadi multicoloritas itu data FIF-nya kalau itu nggak ada yang di atas 10 dan nggak ada yang di bawah 0,1 untuk toleransinya. Nah, untuk tambahan saya jelaskan yang ANOVA ini. Buat yang uji ANOVA ini, kita lihat nilai regression, residual, sama nilai totalnya. Kita bisa lihat sum sequence-nya ada berapa. Nah, di sini ada nilai signifikannya 0,00. Nah, berarti kita bisa lihat ini uji ANOVA yang tadi. Nilai signifikannya kan 0,00. 0,00 dengan 0,05 yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan itu berarti lebih besar 0,05 dong. Berarti H0 ditolak, HA diterima buat uji ANOVA-nya. Nah, lanjut kita ke yang terakhir di covariance diagnosis dan kita masuk lagi ke residual statistik. Nah, di sini kita bisa melihat nilainya, dimensinya. Kita bisa lihat condition index-nya, variance total B-nya ada 0,00, 0,00, total M-nya ada 0,00. Nah, seperti itu buat penjelasan yang covariance ini hanya dilihat. Kalian bisa lihat saja dimensinya di 1, 2, 3, nilainya di berapa condition index-nya. Lanjut kita ke residual statistik. Residual statistik kita bisa melihat di sini. Contohnya predictive value nilai minimnya ada 18,18, maksimumnya 32,82, minnya ada 25,72, standar deviasinya ada 2,850, nilai n-nya ada 171. Nah, kenapa di sini ada nilai min? Nah, berarti nilai min ini ada yang berpengaruh. Jadi nilai maksimum dan nilai min ini dia mempengaruhi nilai minimumnya. Seperti itu. Jadi misalnya kayak nilai residualnya nih, berarti nilai residual minnya ini dia mempengaruhi. Jadi nilai min-nya ini dia kenapa mins itu berarti dia dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya seperti yang ini predicted value, standard error of predicted value, berarti dia kenapa min. Nah, karena dia dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. Seperti itu buat cara membaca residual statistik. Nah, yang sisanya kalian bisa baca sendiri buat standar deviasinya 2,850 dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, alhamdulillah saya sudah menjawab semua soal yang telah diberikan dan diperintah. Alhamdulillah saya sudah menjawab semua soal yang telah diberikan oleh Bapak dosen pengampu mata kuliah Statistik Bisnis 2, yaitu Bapak Muhammad Faisal SEM SAK sebagai dosen pengampu mata kuliah Statistik Bisnis 2, dan saya sudah menjawab semua soalnya tanpa kurang terkecuali pun. Nah, alhamdulillah cukup sekian dari video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.